Setelah tampil kurang memuaskan pada GP Azerbaijan, Max Verstappen mengamuk pada balapan GP Miami yang berlangsung dini hari tadi. Verstappen berhasil tampil luar biasa dan keluar sebagai pemenang balapan GP Miami meskipun ia harus start dari posisi ke-9. Performanya bisa dibilang terlalu superior dan fenomenal sepanjang akhir pekan, seolah-olah menegaskan jika dia adalah pembalap yang pantas untuk meraih gelar musim ini, terutama kepada rekan setimnya Sergio Perez. Perez sendiri meski meraih pole position, ia tidak bisa menjawab kecepatan yang ditampilkan oleh Verstappen. Checo harus rela selesaikan race di podium runner-up untuk melengkapi pekan sempurna Red Bull dengan finish 1 dan 2. Sementara, posisi ketiga ditempati oleh Fernando Alonso yang meraih podium keempatnya dari 5 balapan pertama bersama Aston Martin. Balapan GP Miami pagi tadi bisa dibilang cukup seru dengan berbagai aksi overtaking dan permainan strategi di papan tengah. Walaupun tidak ada safety car dan tidak ada pembalap yang DNF, paling tidak, race jauh lebih seru ketimbang baku yang sangat membosankan. Lantas, apa saja hal-hal menarik yang terjadi sepanjang gelaran GP Miami kemarin? Simak videonya sampai habis. Kita mulai dari alasan kenapa Max Verstappen kok bisa start dari posisi 9 yang jadi salah satu kejutan di sesi kualifikasi. Pembalap Belanda ini sudah tampil sangat superior sejak sesi latihan bebas dan dijagokan untuk meraih pole position dengan karakteristik track yang sangat cocok dengan gaya balap Verstappen. Tetapi kemudian pada sesi Q3, Verstappen melakukan kesalahan saat melibas tikungan 6-8 karena hembusan angin yang kencang di sana. Hal itu mengakibatkan Max harus membatalkan percobaan hot lap pertamanya dan kembali masuk pit. Lalu pada percobaan hot lap pamungkasnya di sesi Q3, Verstappen tidak bisa mencatatkan waktu karena red flag yang berkibar pada akhir sesi karena insiden yang dialami oleh Charles Leclerc. Mobil Leclerc kehilangan kendali setelah ia menginjak curb di tikungan ke-6 terlalu dalam dan membuatnya melintir lalu menabrak tembok. Pembalap Monaco ini mengaku kalau settingan mobil yang terlalu agresif membuatnya mudah mengalami kesalahan seperti itu. Leclerc tidak punya pilihan, karena satu-satunya cara untuk bisa mengejar Red Bull adalah menerapkan settingan mobil yang agresif dan membuat mobilnya sulit dikendalikan. Alhasil, karena insiden tersebut, Verstappen tidak bisa mencatatkan waktu pada sesi Q3 dan harus start dari posisi 9. Namun meski start dari tengah, seperti biasa hal ini tidak punya pengaruh berarti bagi Verstappen. Start memakai ban hard, ia hanya butuh 15 lap saja untuk bisa tembus ke posisi kedua. Salah satu momen epik Verstappen kemarin adalah ketika ia melakukan double overtake kepada Leclerc dan Magnussen sekaligus, memanfaatkan mereka berdua yang sedang sibuk berduel. Performa Verstappen sepanjang balapan juga bisa kami katakan cukup fenomenal, karena kecepatannya dengan memakai ban hard sangatlah bagus dan bisa mengungguli banyak pembalap lain yang memakai ban medium. Kunci kemenangan Verstappen ada pada race pace yang ia tunjukkan pada lap ke-20 sampai ia masuk pit pada lap 46. Meski memakai ban hard yang sudah usang dan ia gunakan sejak start balapan, tapi Verstappen mampu mencatatkan waktu lap yang sangat kompetitif dan bisa menjauh dari Sergio Perez yang sudah masuk pit dengan ban hard baru. Hal itu membuat Verstappen tidak kehilangan banyak waktu, dan ketika ia masuk pit, Max bisa keluar di sekitaran 1 detik saja di belakang Checo. Pembalap Belanda ini berhasil menuntaskan misinya untuk rebut kemenangan setelah menyalip Sergio Perez pada lap ke-48. Beralih dari dominasi duo Red Bull, kejutan juga sempat diberikan oleh Mercedes, di mana Lewis Hamilton gagal lolos dari sesi Q2 dan harus start dari posisi 13. Mercedes memang sudah diprediksi jika mereka akan kesulitan sepanjang akhir pekan kemarin, mengingat karakter track Miami yang punya lurusan panjang dan tikungan lambat di sektor kedua yang butuh traksi dari mobil. Itu ditambah dengan suhu panas yang menyulitkan mobil W14 dalam hal temperatur ban. Puncaknya adalah ketika Hamilton gagal lolos dari sesi Q2, yang mana menurutnya itu disebabkan oleh tim yang salah perhitungan ketika mengeluarkannya ke sirkuit. Hamilton adalah pembalap terakhir yang keluar ke trek dan membuatnya jadi pembalap paling belakang di dalam grup. Dampaknya adalah peraih titel 7 kali juara dunia ini harus melambatkan laju mobilnya untuk mengantri di sektor terakhir dan membuat temperatur bannya turun ketika memulai hot lap. Hasilnya, Hamilton tidak bisa memanfaatkan evolusi trek dan hanya bisa mencetak waktu terbaik di posisi 13. Namun penampilan buruk di kualifikasi tersebut bisa sedikit ia bayar lunas saat balapan dengan finish di posisi ke-6. Strategi G2 Mercedes dengan start dengan ban hard dan timing pit stop yang tepat membuat Hamilton bisa mengejar Pierre Gasly dan Charles Leclerc di depan untuk kunci posisi ke-6.
Secara overall, race pace Mercedes memang jauh lebih baik ketimbang kualifikasi. George Russell saja bisa menyalip Carlos Sainz secara langsung di sirkuit dan finish di posisi keempat. Performa Aston Martin di Miami juga bisa dibilang sedikit mengejutkan, mengingat mereka sepanjang sesi latihan bebas nampak kurang begitu kompetitif. Lance Stroll harus start dari posisi 18 karena terlalu optimis bisa lolos ke Q2 hanya dengan memakai satu set ban soft saja pada sesi Q1. Tetapi siapa sangka jika Fernando Alonso bisa sangat kompetitif dan berhasil start dari posisi kedua. Sepanjang race, Alonso bisa menjauh dari kejaran Sainz dan Russell. Bahkan saking nyamannya Alonso, dia sempat-sempatnya melihat manuver overtake Stroll di tikungan pertama lewat layar yang ada di sirkuit dan memujinya di radio. Hal itu berbalik dengan Ferrari, yang walaupun sudah membawa upgrade baru berupa diffuser dan floor, tetapi masih belum bisa memperbaiki kelemahan mereka saat balapan. Charles Leclerc menghabiskan nyaris mayoritas balapannya untuk berduel dengan Kevin Magnussen. Targetnya bersaing dengan Red Bull, tapi realitanya adalah Ferrari malah berduel dengan Haas. Leclerc kesulitan menyalip Magnussen karena kecepatan Haas di lurusan yang lebih kencang dari Ferrari. Carlos Sainz di depan balapannya sudah kacau sejak dihukum penalti 5 detik karena melanggar speed limit di pit lane. Praktis, GP Miami kembali menjadi race yang mengecewakan bagi Ferrari setelah meraih podium perdana di Baku. Sementara itu, performa apik berhasil ditunjukkan oleh Alpine yang tampil jauh lebih baik ketimbang GP Azerbaijan. Kedua pembalapnya bisa lolos sampai ke sesi Q3 dengan Pierre Gasly yang start dari posisi kelima dan Ocon ke-8. Meski saat balapan mereka masih belum bisa improve begitu banyak, tapi finish di posisi 8 dan 9 sudah jadi hasil terbaik yang bisa mereka dapat di Miami dan menjawab kritikan dari sang CEO mengenai performa negatif belakangan ini. Haas sejatinya juga tampil bagus, terutama sejak latihan bebas sampai kualifikasi mereka konsisten catatkan waktu yang kompetitif di 10 besar. Kevin Magnussen saja bisa membuat kejutan dengan start balapan dari posisi keempat. Meskipun pada akhirnya mereka belum bisa berbicara banyak saat balapan, tapi Magnussen berhasil membuat repot Charles Leclerc dan membawa pulang 1 poin dari GP Miami pagi tadi. Yang membuat kami heran adalah kenapa McLaren bisa kembali tampil mengecewakan setelah hasil positif yang mereka raih di Baku. Baik di kualifikasi ataupun balapan, Lando Norris dan Oscar Piastri hanya bisa menghuni posisi 5 terbawah. Hal itu diperparah dengan Norris yang disundul De Vries selepas start di tikungan pertama. Sementara itu, pembalap perwakilan tuan rumah sekaligus Akamsi Miami, Logan Sargeant tidak bisa berbuat apa-apa dan menyelesaikan balapan di urutan juru kunci. Jadi, mana momen favorit kalian selama balapan GP Miami pagi tadi? Tulis pendapat kamu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.